Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, khususnya keluarga besar Persatuan Guru Republik Indonesia di Kabupaten Bangkalan, dan yang saya hormati pemirsa pada umumnya masyarakat di Kabupaten Bangkalan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya, atas segala limpahan nikmat-Nya yang berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju kepada zaman yang dipenuhi dengan ilmu, iman, dan Islam. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hikmah-hikmah yang terkandung dalam ibadah puasa. Hikmah-hikmah puasa sudah banyak ditulis dan dikarang oleh ulama-ulama terdahulu, seperti yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab Rawai'ul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam. Dalam kitab tersebut dijelaskan ada 4 hikmah luar biasa yang terkandung dalam ibadah puasa. Hikmah yang pertama adalah sebagai wujud penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa juga mengajarkan kita untuk tunduk dan patuh sepenuhnya kepada semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ibadah puasa kita diperintahkan untuk meninggalkan makan, minum, dan segala kenikmatan yang sebenarnya halal. Akan tetapi atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meninggalkan rutinitas seperti makan dan minum dan segala kenikmatan yang lain di siang hari di bulan puasa. Seperti yang dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla, as-sawmu li wa ana ajzi bihi, yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya,
Dia meninggalkan makanan, minuman, dan syahwatnya karena aku. Hadis riwayat Ahmad. Melalui puasa, manusia dilatih untuk benar-benar merasakan dirinya sebagai hamba yang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun hikmah yang kedua dari ibadah puasa adalah untuk mendidik jiwa dan melatihnya agar terbiasa bersabar serta tabah dalam menghadapi kesulitan di jalan Allah. Puasa juga dapat menumbuhkan kekuatan dan tekad kemauan, serta menjadikan manusia mampu mengendalikan hawa nafsu dan keinginannya. Dengan berpuasa, kita tidak menjadi budak jasmani dan tawanan syahwat, tetapi mampu berjalan atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hikmah selanjutnya ibadah puasa adalah dapat menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang, dan empati. Dengan berpuasa menjadikan hati kita lembut, jiwa lebih peka, dan perasaan halus terhadap penderitaan orang lain. Karena dengan berpuasa kita akan merasakan rasa lapar dan haus seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak mampu. Dari perasaan ini akan tumbuh dorongan dalam diri kita agar senantiasa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Para pemirsa, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, adapun hikmah keempat dari ibadah puasa adalah untuk menyucikan jiwa manusia dengan menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menanamkan kesadaran akan pengawasan Allah baik dalam keadaan sendiri, terang-terangan maupun tersembunyi, dan menjadikan orang-orang yang berpuasa menjadi hamba-hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari penjelasan yang singkat ini dapat kita simpulkan bahwasannya ada 4 hikmah yang bisa kita ambil dalam ibadah puasa. Yang pertama, sebagai sarana kita untuk menjadi hamba Allah. Yang kedua, untuk mendidik jiwa dan melatih kesabaran. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang, dan empati. Dan yang terakhir, untuk menyucikan jiwa dan mencapai derajat takwa. Inilah 4 hikmah yang bisa kita ambil dalam ibadah puasa Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, demikian kuliah singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa meraih ketakwaan melalui ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.